Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak kelas 7. Kita ketemu lagi di mapel prakarya gitu kan ya. Jadi untuk tugas kali ini mungkin akan saya sampaikan di video, berupa video ini harapannya bisa lebih ngeh nanti tentang tugasnya, teknis pengumpulan dan lain sebagainya, ini akan dijelaskan di sini. Oke, terakhir kemarin kita bahas mengenai masalah kerajinan ya, terkhusus di kerajinan serat ya, kerajinan serat. Jadi kita bahas kemarin, ini masih konsep kerajinan yang dibahas. Jadi nanti total ada 4 yang dibahas di kelas 7 ini, yaitu masalah kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Jadi ke semua bagian itu nanti akan ada karyanya ya, karena memang mapel prakarya ya, jadi harus ada yang dihasilkan. Oke, untuk kerajinan yang kemarin kita buat pekan sebelumnya, kita bahas masalah kerajinan serat ya. Kerajinan serat yang kita ambil adalah serat dari tumbuhan ya. Serat dari tumbuhan ini yang kita ambil adalah bagian daun, dan kemarin tugasnya adalah daun pisang ya, khususnya di daun pisang. Jadi kerajinan serat ini selain tumbuhan juga ada yang dari hewan, cuma kita tidak ngambil dari sana ya, karena memang agak susah untuk dibuatnya kalau dari hewan. Oke, untuk kali ini yang akan kita buat nanti adalah mengenai kerajinan tekstil ya, tekstil. Jadi tekstil kalau secara proses ya, jadi nanti bisa sekalian searching mungkin apa yang saya jelaskan ini kurang jelas gitu kan ya, mengenai bagian-bagiannya, istilah-istilahnya mungkin belum jelas. Kerajinan tekstil kalau secara proses dan bahan pembuatannya, yang pertama dikenal dengan istilah tapestry ya, tapestry ini berkaitan dengan tenun ya, jadi tenun, kain tenun. Kemudian bagian kedua adalah secara proses, kita sudah kenal ini ya, istilahnya adalah batik kan ya. Kemudian yang ketiga melalui sulam ya, sulam. Dan trik yang terakhir adalah aplikasi jahit ya. Jadi ini kaitannya dengan jahit-menjahit gitu kan ya. Nah, yang akan kita pilih di sini yang dibuat karya nanti adalah pada bagian batik. Kita akan membuat kerajinan tekstil melalui proses yang disebut dengan batik kan ya. Kalau di proses batik ini nanti kalau kita cermati alat bahannya banyak ya kan ya. Kalau kita mengetahui, mungkin sudah ada yang pernah outing ke Taman Sari Jogja kan ya. Di sana juga ada trik bagaimana batik. Taman Pintar ya, Taman Pintar di Jogja sana ya. Bagaimana caranya batik, mulai dari tahap awal kan ya, kita butuh kain gitu kan ya. Di sana bagian-bagiannya, prosesnya kita butuh kain, kemudian butuh istilahnya tintanya gitu ya. Kalau di pulpen itu tintanya gitu kan ya. Tintanya untuk batik itu sendiri, jadi untuk motif batik itu sendiri. Kemudian tintanya nanti pun harus dalam keadaan panas ya, jadi butuh kompor dan wajannya ya. Bukan kompor dan wajannya di rumah ya, otomatis kompor dan wajan yang khusus untuk batik ya. Kemudian bagian yang terakhir adalah kita butuh canting. Ya, canting ini alat untuk ngelukisnya kan ya, ngelukis batiknya itu sendiri di kain. Nah, masalahnya kita nggak, posisinya sekarang nggak ada di Taman Pintar gitu kan ya, dan keterbatasan alat. Nah, oleh karena itu yang akan kita buat nanti terkait dengan batik adalah sketsanya saja ya.
sketsa batik. Ya, buatnya di mana? Tentu tidak di kain kan ya. Kita membuatnya nanti ada di kertas gambar ya, atau buku gambar ukuran A4 gitu kan ya. Ya, buku gambar ukurannya A4. Jadi A4 ini jenis ukuran ya, jenis ukuran. Saat MPLS dan saat pendaftaran awal pun sudah dijelaskan kan ya, bahwa kita membutuhkan salah satu peralatannya adalah buku gambar kan ya. Ya, media untuk gambarnya nanti ya, kita butuh apa saja gitu kan ya. Yang pertama tentunya kita butuh pensil dan penghapusnya kan ya. Pensil dan penghapus ini buat sketch awal gitu kan ya. Jadi biar tidak langsung diwarna atau ditebali gitu kan ya. Pensil dan penghapus sampai ketemu benar-benar motif batik yang sesuai gitu kan ya. Kemudian setelah sesuai, setelah tepat, kemudian media pewarnanya bukan spidol, bukan krayon ya, bukan spidol, bukan krayon, bukan pula pensil warna gitu kan ya. Tapi yang kita gunakan nanti untuk media warnanya adalah alat untuk mewarnainya adalah cat air gitu kan ya. Ya, cat air. Ya, cat air juga sudah dituliskan saat MPLS kan ya. Jadi sebagai MPLS atau bekal yang harus kalian punyai gitu kan ya, untuk pembelajaran salah satunya adalah cat air. Ya, yang saya lingkari ini ya, cat air dan buku gambar A4 ini yang urgent. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Nah, jenis batiknya nanti ya kita kenal macam-macam ya. Nanti akan saya tunjukkan beberapa contohnya mengenai motif batik kan ya. Ada motif batik yang berasal dari Jogja, motif batik Megamendung, motif batik Pekalongan dan lain sebagainya. Ini tidak saya batasi ya, nanti bebas. Kalian bisa googling nanti mengenai motif batiknya kan ya. Jadi motif batiknya bebas. Bebas bukan berarti yang abstrak ya, tapi yang benar-benar ada gitu aja temanya. Ya, motif batiknya bebas. Kemudian nanti yang dikumpulkan kan ya, setelah kalian gambarkan ya. Jadi gambarnya nanti di buku gambar A4 tadi kan ya. Buku gambar A4 full ya. Jadi bukan separuhnya ukurannya, tapi full, benar-benar full, buku gambar A4 full. Kemudian tadi media warnanya adalah cat air ya, gunakan cat air. Nah, yang dikumpulkan nanti ya, bagian yang dikumpulkan nanti berupa foto kan ya. Yang terdiri dari 3 foto ya. Dikumpulkan berupa 3 foto, dikumpulkan di Sisau tentunya, di Sisau di forumnya Prakarya tentunya ya. Dikumpulkan berupa foto ya, terdiri 3 foto. Foto yang pertama adalah proses ya, jadi saat kalian proses menggambar ya, proses membuat motif batiknya. Jadi saat di tengah-tengah pengerjaan gitu ya, silakan di foto hasil karyamu tadi. Kemudian bagian yang kedua adalah motif yang sudah jadi dan ya, yang sudah jadi kalian buat, sudah di cat air, sudah diwarna, plus diri kalian gitu kan ya. Jadi nanti sambil bawa motif yang telah kalian buat plus foto dirinya gitu kan ya. Jadi proses, kemudian yang kedua adalah yang dikumpulkan motif jadinya tadi plus gambarnya diri kalian gitu kan ya, foto kalian. Kemudian yang ketiga adalah
full motif jadi. Jadi satu gambar gitu ya, di full page satu halaman itu untuk satu file itu untuk motif yang jadi. Jadi 3 foto yang dikumpulkan ya saat proses, motif jadi plus diri kalian sendiri, kemudian yang ketiga adalah full motif jadinya saja. Mengumpulkannya di mana? Nanti dikumpulkan di Seesaw. Oke, waktunya sesuai dengan pertemuan kemarin kita sepakati kalau untuk bahas kerajinan ini, kerajinan serat kemarin waktunya kurang lebih 1 pekan. Sama untuk kerajinan tekstil ini, karena terbatas hanya sekedar menggambar istilahnya. Gambar cuma dengan trik khusus gitu kan ya, tentunya dengan cat air tadi. Waktunya adalah 1 pekan. Oke, waktu mengumpulkan 1 pekan. Jadi maksimal dikumpulkan Jumat pekan depan ya. Jumat pekan depan, tepatnya tanggal 13 sebenarnya. Oke. Tadi di awal saya sampaikan akan saya berikan contoh ya, contoh mengenai sketch gambarnya bisa dicek di video ini kan ya. Oke, ini tadi yang saya jelaskan di awal ya, motif megamendung ya. Jadi ya temanya mendung kayak gini gitu kan ya. Bisa searching lebih detail mengenai megamendung itu seperti apa gitu ya. Hanya saja kita harus memang buatnya pakai sketch beneran gitu kan ya, menggunakan cat air tadi. Kemudian gambar yang kedua, kalau ini tadi yang di awal ini warnanya tidak banyak ya, hanya 2 warna saja. Kemudian kalau yang berikutnya ini full color ya, full warna. Jadi full ya, gambarnya full, penuh. Kalau kalian kertas gambar A4 tadi medianya. Ya, kalau yang gambar berikutnya ini tema ya, bertemakan flora dan fauna, jadi ada gambar meraknya di sini, kemudian ada tanaman di sekitarnya. Gitu ya. Nah, ini kalau prosesnya diperlihatkan prosesnya yang menggunakan cat air yang nggak terlalu encer, yang lumayan tebal, jadi agar mudah melukisnya ya. Jadi ini masih tahap awal ya, masih prosesnya istilahnya itu belum selesai membuatnya. Kemudian ini sama tadi megamendung dengan motif yang lain. Motif flora dan fauna sama. Kalau ini yang dibuat di kain ya sepertinya ya, di kain langsung, cuma kita membuatnya nanti di kertas gambar A4. Nah ini sama hampir jadi, masih proses tadi, proses membuat. Ya kalau ini backgroundnya tidak putih ya, jadi gelap backgroundnya. Tentunya semakin rumit karya kalian, semakin rame karya kalian tentunya, tentu nilainya berbeda dengan yang sederhana. Ya. Baik. Saya kembali ke pemula tadi. Ya, ini tadi di awal waktu pengumpulan adalah 1 pekan, ingatkan. Jadi terkumpul tanggal 13 Agustus maksimal pekan depan. Sudah berupa 3 foto yang dikumpulkan di forum Seesaw. Ingat 3 foto, tidak lebih, tidak kurang ya. Bukan video, hanya foto saja. Foto proses, motif jadi plus dirinya, kemudian motifnya saja yang jadi full. Oke, demikian mengenai tugas prakarya. Harapannya ini bisa menambah referensi kalian mengenai mapel prakarya. Jika ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan di forum chat yang disediakan di Seesaw. Oke, baik, terima kasih akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.